Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang. Kenalin, aku Denny, founder dari Psikologi Untuk Kamu. Selama bulan Ramadan ini menyelenggarakan segmen bersih-bersih mental spesial Ramadan. Oke, kenalin dulu ya segmen bersih-bersih mental spesial Ramadan ini buat kamu yang pertama kali datang ke channel ini ya. Kalau buat teman-teman yang sudah nyimak dari kemarin mungkin udah tahu. Bersih-bersih mental spesial Ramadan ini adalah sebuah segmen di mana kita itu bisa memproses diri kita secara psikologis. Harapannya mental kita itu dibersihkan juga, tidak hanya secara spiritual tapi secara psikologis juga. Harapannya nanti ketika lebaran itu benar-benar merasakan hari yang fitri gitu kan, hari yang bersih, kembali suci gitu. Dan ini bukan secara spiritual doang tapi secara psikologis juga. Mungkin teman-teman di luar sana banyak channel-channel yang menyuguhkan kajian agama di spesial Ramadan ini. Nah, di Psikologi Untuk Kamu ini lebih ke arah bagaimana kita itu belajar psikologi yang aplikatif gitu untuk pemulihan diri, untuk self healing, untuk tentunya bersih-bersih mental ya, sesuai dengan segmennya. Harapannya selama 30 hari ini kita bisa bareng-bareng bersih-bersih mental kita. Oke, di video kali ini aku mau bahas cara menjaga mental agar tetap waras dari pendekatan psikologis ya. Waras itu apa sih menurutmu? Waras. Oke, kalau dari segi pandangan psikologis, mungkin bahasa yang lebih tepat adalah mental yang sehat, sehat mental. Nah, sehat mental itu seperti apa? Apakah orang yang sama sekali nggak punya masalah? Apakah orang yang punya pengaruh kuat? Apakah orang yang belajar psikologi? Apakah para psikolog, praktisi kesehatan mental itu semuanya sehat secara mental? Oke, kita bahas ya. Ketika kita ngomongin kesehatan mental, yaitu nggak jauh-jauh dari kesehatan pada umumnya. Kita fisik, kita setiap harinya itu harapannya adalah ya kita harapannya punya fisik yang sehat, kita punya badan yang sehat, yang kuat gitu. Tapi kan ada kalanya juga ya, kita itu secara nggak sengaja atau karena ya memang kita berdinamika setiap hari, kita beraktivitas, bekerja, dan mungkin ada hal-hal yang memang mempengaruhi banyak hal. Mungkin ada virus, mungkin ada pola makan yang kurang sehat, mungkin ada pola tidur yang terganggu, segala macamnya, sehingga membuat tubuh kita jadi sakit. Nah, kesehatan mental juga kurang lebih analoginya kayak gitu sih. Kita itu selalu berusaha biar mental kita sehat, tapi ya namanya masalah ya, kadang-kadang bisa membuat mental kita jadi kurang fit. Jadi ya gampangnya kalau misalkan sakit fisik itu kayak flu, pilek, batuk gitu, mental kita juga bisa kayak gitu, flu, pilek, batuk secara mental. Oke, jadi kayak overthinking, ada kecemasan segala macam. Nah, itu bukan berarti kemudian kita itu memiliki fisik yang sehat. Harapannya memang kita punya fisik yang sehat, bukan berarti kita nggak bisa sakit sama sekali. Sama, kesehatan mental juga kayak gitu. Bukan berarti kita itu punya mental yang sehat itu kemudian nggak bisa terserang overthinking, nggak bisa terserang kecemasan dan segala macamnya. Ya namanya kesehatan itu relatif, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi mental ini biar bisa tetap sehat. Oke, seperti itu ya. Untuk memahami sehat mental ini, oke, ini aku kasih definisi ya, bahwa sehat mental itu bukan berarti tidak punya masalah, tapi bisa menghadapi permasalahan dengan tenang dan adaptif. Kuncinya di situ ya, tenang dan adaptif. Nah, di momen puasa ini itu sebenarnya kan kita juga dilatih ya untuk menjalani hari tetap seperti beraktivitas seperti biasa, walaupun ada sensasi-sensasi yang tidak nyaman, kayak lapar, kayak haus, kayak lemas. Itu ada, pasti ada di bulan Ramadan. Tapi bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita nanti berdamai dengan hal-hal tersebut, sehingga nanti kita bisa mentoleransi rasa tidak nyaman.
Oke, itu ya. Kemudian bahasa psikologisnya itu distress tolerance-nya meningkat, makin adaptif. Nah, goalnya ke arah situ nih. Bagaimana kita itu memiliki distress tolerance yang meningkat. Maka kita perlu untuk mengeksplor cara-cara agar mental kita itu tetap sehat. Ada banyak sih sebenarnya, bukan hanya beberapa. Tapi yang aku akan bahas ada beberapa ya teman-teman yang mungkin pokok-pokoknya. Ketika teman-teman melakukan ini, saya juga ya, ketika saya dan teman-teman melakukan hal ini, itu harapannya mental kita bisa tetap sehat, bisa semakin kuat gitu. Terlepas dari nanti ada hal-hal yang mungkin saja membuat mental kita itu jadi kurang fit gitu. Oke, tapi kita tetap bisa mengupayakannya. Cara yang pertama adalah rajin meregulasi emosi. Ya, rajin bersih-bersih mental. Gini teman-teman, setiap hari kita itu berhadapan dengan banyak hal, banyak situasi, banyak orang. Nggak menutup kemungkinan ada hal-hal yang bikin nyaman dan ada hal-hal yang bikin nggak nyaman. Dan hal-hal yang bikin nggak nyaman ini biasanya memunculkan emosi-emosi yang nggak nyaman juga. Mungkin teman-teman mengenalnya dengan emosi negatif, tapi aku lebih prefer menggunakan pendekatan nama emosi tidak nyaman. Karena sebenarnya kalau dari sudut pandang aku ya, kalau misalkan mau mengontrol emosi, mau mengendalikan emosi, kita perlu untuk memandang dia itu bukan sesuatu yang negatif. Oke, itu ada pembahasannya lanjut, tapi aku mau explore lebih dalam di sini aja dulu. Emosi itu perlu diregulasi. Kenapa? Karena emosi itu analoginya kayak sungai. Sungai itu ya secara maknanya, secara dia itu ada untuk mengalirkan air. Kalau sungai itu nggak mengalirkan air, justru akan dipertanyakan kan, atau bahkan justru malah kayak nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya sungai itu ada. Hidup kita juga demikian. Kalau misalkan kita itu tidak diwarnai dengan emosi, hidup kita tuh nggak diwarnai dengan emosi, seolah-olah hidup kita itu kayak flat, kayak datar, kayak nggak ada warnanya, kayak bahkan ada yang lebih ekstrem kayak nggak berguna, nggak berharga, kayak gitu. Nah, terus kemudian sungai itu alirannya kadang deras, kadang biasa aja. Sama, kita juga merasakan emosi itu kadang-kadang biasa aja, kadang deras banget sampai kita tuh kewalahan buat merasakannya. Dan biasanya ada yang langsung direaktif gitu sih. Kemudian sungai itu ketika alirannya itu ngalir, kadangkala untuk keperluan tertentu itu perlu dibendung sementara. Mungkin untuk mengaliri air ke sawah, mungkin karena ada perbaikan tanggul segala macamnya, itu perlu dibendung. Sama, emosi kita juga kadang-kadang karena situasinya mungkin sedang nggak kondusif, mungkin sedang tidak tidak sendirian gitu, sedang bersama orang lain, sedang di situasi yang ramai, kita perlu untuk membendung sementara emosi kita, untuk mengontrol emosi kita gitu. Tapi sungai, kalau misalkan bendungannya nggak pernah dibuka, terus menerus dibendung, kira-kira apa yang terjadi? Lama-lama aliran air di sungai itu akan meluap-luap dengan tidak terkendali, atau bahkan suatu ketika bisa jadi loh penutup tadi itu bisa jebol. Nah, sama emosi kita juga kayak gitu. Kalau terus-menerus dibendung, terus-menerus ditahan, itu suatu ketika bisa meluap-luap tanpa bisa kita kontrol, atau bahkan pertahanan emosi kita bisa jebol. Akhirnya kita meledak-ledak, kita melakukan sesuatu hal yang tidak diharapkan dan tidak bisa kita kontrol. Endingnya apa? Menyesal kita. Itu. Maka perlu untuk kita itu meregulasi emosi kita. Simpelnya gini sih, meregulasi emosi itu ya ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk ditahan dulu, kemudian beberapa waktu ketika kondisi keluar kayak gitu. Misalkan aliran sungai tadi ya kadang-kadang perlu dibendung, kadang-kadang harus dibuka pelan-pelan supaya alirannya bisa lancar lagi. Secara teoritis kayak gitu ya.
Nanti kita akan belajar praktis di setiap hari Minggu. Kemudian cara yang kedua adalah kita perlu untuk melakukan imunisasi mental. Oh, apa itu imunisasi mental? Jadi kalau kita anak kecil gitu kan, ada kalanya kita anak kecil itu perlu diimunisasi supaya lebih kebal kan. Nah, sama imunisasi mental juga bekerja dengan cara yang demikian. Puasa ini itu salah satu bentuk kita bisa mengimunisasi mental kita. Loh, kok bisa? Iya, karena tadi ada hubungannya dengan yang udah aku bahas sebelumnya. Distress tolerance-nya itu bisa meningkat. Berdamai dengan sensasi tidak nyamannya itu nanti meningkat. Harapannya seperti itu ketika kita melakukan hal-hal yang bisa imunisasi mental. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu puasa, olahraga, kemudian bersosialisasi dengan orang baru, belajar hal baru. Itu kan beberapa hal nggak nyaman, tapi kita lakukan untuk kita itu bisa meningkatkan distress tolerance. Seperti itu. Kemudian tentu aja untuk menjaga mental kita agar tetap sehat, makan sehat itu penting teman-teman, karena berhubungan banget ya antara biologis dan psikologis. Kemudian tidur cukup. Nah, ini sih yang sering disepelekan. Tidur dengan cukup itu sangat berdampak banget ya buat kesehatan mental kita. Karena ya kalau misalkan tidur kita itu nggak cukup, proses recovery kita itu juga tidak berjalan dengan baik. Bayangkan kalau misalkan mesin motor kita atau kendaraan kita, mobil kita itu dipakai terus-menerus tanpa pernah berhenti untuk istirahatkan. Ya lama-lama panas atau tidak cukup istirahat, tidak cukup berhenti gitu. Melaju ya ada istirahatnya tapi nggak cukup. Itu juga akan membuat mesin kendaraan itu jadi performanya kurang baik. Kita juga demikian. Ketika kita kurang dalam istirahatnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, performa kita itu akan menurun. Kesehatan mental kita juga akan menurun. Kemudian next adalah aktivitas fisiknya berjalan. Bukan maksudnya jalan kaki doang ya. Aktivitas fisik apapun sehingga tubuh kita itu bisa bergerak. Pergerakan tubuh itu bisa memicu kesehatan mental yang positif. Kayak gitu ya. Kemudian penting juga untuk kita itu bisa mengelola ekspektasi. Mungkin teman-teman kenal yang namanya stoicism, stoik. Nah, itu bisa kita terapkan, mengelola ekspektasi dengan stoik. Kita perlu memisahkan antara mana yang ada di dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita. Sehingga apa yang di luar kontrol kita ya udah kita lepaskan, karena ya mau diapain juga nggak bisa kita kontrol. Tapi kita fokus ke hal apa yang bisa ke dalam kendali kita, sehingga kita berekspektasi itu dengan ekspektasi yang tepat dan bisa kita upayakan gitu, relevan dengan diri kita dan achievable gitu. Kemudian self love, kemudian bersosialisasi, punya cukup uang itu juga penting untuk kita itu menjaga kesehatan mental kita agar tetap sehat. Dan hal yang tidak kalah penting adalah punya support system yang baik. Walaupun kita udah menjaga di sebagaimanapun, tapi kalau misalkan lingkungan kita itu kurang sehat, dalam tanda kutip bahasanya kalau agak kasar itu lingkungan kita toksik, itu juga kita akan sulit untuk memperoleh mental yang sehat. Tapi gimana masalahnya kalau ya lingkunganku tuh udah terlanjur toksik, mungkin di lingkungan yang ada di rumah maupun di luar rumah, ya ada opsi untuk dua hal. Yang pertama adalah opsinya cari hobi baru, cari komunitas baru, cari aktivitas baru yang bisa mendatangkan komunikasi dengan orang-orang baru. Ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang baru, kita akan membuka peluang untuk kita itu bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mencari dukungan dari profesional. Nah, psikolog, psikiater, konselor, terapis, segala macam. Nah, itu boleh buat kamu kunjungin untuk mendapatkan support system. Karena sebenarnya support system itu sepenting itu sih.
kayak kita tuh jadi lebih kuat lagi ketika mendapatkan support. Oke, itu beberapa hal yang bisa kamu lakukan, kita lakukan, bukan hanya kamu, karena aku juga penting untuk melakukan ini supaya mental kita bisa tetap sehat dan harapannya kita bisa menjalani hidup dengan nyaman dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Oke, gitu dulu untuk episode bersih-bersih mental di hari ketiga ini. Kalau kamu ada pertanyaan, ada cerita, ada hal-hal yang pengen dapat insight kayak gitu, boleh dituliskan di kolom komentar aja. Aku Denny dari Psikologi Untuk Kamu. Cheers and see you tomorrow.